Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, tak terasa kita sudah menginjak di penghujung Juni 2021. Luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi juga dalam jemaat ini. Saudara, apa yang Anda rasakan ketika mendengar Tuhan memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya? Apakah kita juga memiliki rasa kerinduan itu? Mari saudara, kita bersama meneduhkan hati kita, meneduhkan pikiran kita. Mari kita mohon ampun kepadanya, agar kita bersama-sama layak untuk datang menghampiri Dia di dalam kebenaran. Kita bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari kita datang kepadanya dengan kerinduan kita, dengan bersyukur kepadanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya yang bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Khotbah dan salam akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jones.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur atas kasih dan kehendak-Mu ya Allah, pagi inilah kami semua boleh dapat berhimpun, memuji menyembah-Mu. Dan kami sungguh mengakui bahwa oleh anugerah-Mu semata kami dapat mempersiapkan seluruh totalitas kami untuk memuji menyembah-Mu. Karena itu Bapa, kami mengakui di hadapan Tuhan segenap keberadaan kami. Kami mohon ampuni atas segala dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hingga pagi ini kami semuanya layak memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami memulai seluruh pelayanan ibadah kami pagi ini. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati sekalian kami umat-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kita adalah orang-orang yang bersyukur, saudara. Karena kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk ditebus sehingga kita selamat. Keluarga kita dan juga seluruh jemaat ini tentunya kita bersyukur. Tapi saudara-saudara, masih ada di luar sana banyak orang yang belum mendengar kabar sukacita, kabar baik. Mereka belum mendengar kabar keselamatan. Saudara, mari kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan, bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita dengan sukacita menyanyikan lagu ini, menyatakan kemuliaan, menyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan
kemuliaan-Nya bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Ya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif mengasihi kita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih melakukan hal-hal yang jahat, menyakiti Tuhan. Tapi Dia saat itu, di saat itulah Dia sudah mengasihi kita. Saudara, apa respon kita? Kita bersama-sama merespon semua kebaikan Tuhan itu. Mari kita menyanyi sekali lagi. Engkau teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik, teramat
teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus teramat baik. Saudara, kata kasih adalah mudah sekali kita ucapkan. Tapi kasih itu sangat sulit untuk kita lakukan. Seorang teolog Amerika, Reynold Niebuhr, pernah mengatakan bahwa pengampunan adalah bentuk akhir dari kasih. Ungkapan ini seolah hendak menegaskan bahwa dari berbagai bentuk kasih, pengampunan menjadi bentuk kasih yang tidak dapat dilampaui oleh bentuk kasih apapun. Saudara, sudahkah kita mengampuni agar kita bisa mengasihi sesama kita? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap hati dan pikiran kita, agar kita diubahkan, dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan kita, mengasihi sesama kita. Bersama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih.
Dipersilakan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak-Bapak petani, Ibu-Ibu di Jemaat GKI di Tanjung Bunga. Saya sangat senang sekali karena kita bisa ketemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dora karena dia sudah kasih kesempatan yang bisa membagi firman Tuhan. Ya, tapi ini pertama kali bersama kita, walaupun begitu saya rasa kita sudah lama ya, teman sudah lama. Saya menganggap begitu. Jadi saya mau perkenalkan saya dulu. Nama saya Keum Dae-yeon, orang Korea. Jadi sudah lama melayani di STT Jeffrey di Makassar ini. Jadi mungkin hampir 20 tahun ya. Tapi ya saya juga selain gereja GKI, gereja yang lain, banyak gereja yang saya tidak kenal. Tapi saya tahu karena kita semua adalah anak Tuhan, sehingga kita satu ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rasakan ya. Jadi selama saya ada di Makassar ini, saya selalu pikir bahwa bagaimana gereja-gereja di Makassar itu bisa bertumbuh dengan baik atau dengan sehat. Ya. Jadi saat saya tiba di Makassar ini, pada waktu itu gereja pun juga tidak banyak. Tapi sekarang sudah banyak gereja, sudah ada banyak gereja di kota Makassar ini. Ya. Apalagi GKI pos di Tanjung Bunga juga sama ya. Dulu saya juga kunjungi beberapa gereja, tapi ya sekarang saya tidak bisa kunjungi lagi karena ya pandemi itu. Tapi lewat internet itu ya kita bisa ketemu. Jadi walaupun ada banyak keterbatasannya saat saya berkhotbah, tapi kami yakin bahwa lewat rekaman itu firman Tuhan pasti disampaikan dengan baik kepada semua jemaat. Hari ini saya mau membagi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat 43 sampai 47. Saya mau bacakan untuk saudara-saudara. Maka ketakulah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan bahwa penampilan gereja asli, pada gereja mula-mulanya. Pada waktu itu tidak ada gedung, tidak ada fasilitas, ya, tidak ada struktur, tidak ada organisasi, tapi di dalam gereja itu adanya Roh Kudus. Sehingga walaupun saat kita dibandingkan dengan gereja pada masa ini ada banyak kekurangan, tapi mereka dirasakan ada kekurangannya. Kenapa? Karena mereka memiliki sesuatu. Sesuatu itu apa? Itu kalau kita baca
bagian yang depan Roh Kudus menyertai mereka. Sehingga kalau sudah ada Roh Kudus berarti tidak ada kekurangan di dalam gereja itu. Zaman sekarang bagaimana? Semua gereja ya kelihatannya bagus, ya sudah ada organisasi, sudah ada struktur, sudah ada fasilitas, semuanya lengkap. Tapi pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangan itu kita perlu carikan. Kekurangan itu apa? Sebelum itu saya mau bertanya kepada saudara-saudara, kenapa saudara pergi ke gereja pada setiap minggu? Untuk apa? Karena apa? Ya. Mungkin ada yang katakan, ya itu kebiasaan saya. Setiap hari minggu saya harus ke gereja. Kenapa? Karena orang tua menyuruh saya ke gereja. Ya. Juga ada yang katakan, ya itu kepercayaan saya. Kalau saya tidak ke gereja, pasti saya rasa tidak nyaman, ya, tidak senang. Ini sudah jadi kebiasaan yang lama. Ya. Ada mungkin berbagai alasan-alasan kenapa kita ke gereja. Tapi saat kita menyelidiki alasan itu, alasan itu sangat hal yang pribadi. Karena kita memiliki tujuan yang salah untuk pergi. Pada saat ini juga sama. Ya. Mungkin sekarang gereja-gereja di Korea begitu. Banyak orang sudah sejak kecil mereka pergi ke gereja. Tapi setelah sudah jadi dewasa, sudah pemuda-pemudi, mereka tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Tidak ada orang yang menghalangi mereka pergi ke gereja. Dia sendiri mengambil keputusan, sekarang saya tidak mau pergi ke gereja. Ya? Bukan orang yang lain menarik dia. Ya? Tapi dia sudah rasakan bosan pergi ke gereja dengan berbagai alasan. Karena gereja ini sangat-sangat jelek daripada agama yang lain. Pendeta-pendeta selalu melakukan korupsi, mencuri uang, memakai uang gereja sesuai dengan keinginannya. Mereka menganggap gereja itu tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Juga ada konflik di antara orang tua. Mereka tidak mau berkelahi dengan orang tua karena soal-soal gereja itu, konflik gereja itu. Juga orang-orang non-Kristen juga selalu menghardik-hardik gereja. Gereja ini salah, pendeta ini salah. Mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau menjadi orang Kristen lagi. Karena mereka rasa sudah malu. Ya, mungkin alasan-alasan ini membuat mereka tidak pergi ke gereja. Tapi gara-gara alasan itu, kalau mereka tidak pergi ke gereja, pasti mereka salah. Karena sejak gereja muncul di atas bumi ini sampai sekarang, gerejanya selalu ada konfliknya. Walaupun begitu bagaimana? Gereja tetap berjalan dengan baik. Tapi
Yang saya maunya begitu. Kalau itu dari sekarang, bagaimana kalau itu kita bisa mengembalikan penampilan asli gerejanya? Jadi kita harus belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47 ini. Di sini ada bentuk gereja asli, gereja mula-mulanya. Ya. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sekarang banyak orang mau memakai uang gereja sesuai dengan keinginannya. Ya. Itu salah sekali. Kita tidak boleh menuntut ini milikku, ini milik saya, tidak boleh. Kita menganggap semua hartanya itu harta bersama. Jadi gereja mula-mulanya sudah kasih contoh yang baik kepada kita semua. Mereka sudah menjual tanah mereka. Tanah itu tanah pribadi, tapi bawa uangnya ke gereja, kemudian membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu. Jadi gereja mula-mulanya memiliki kemurnian dan kekudusan. Itu sangat penting. Apakah gereja ini sungguh-sungguh atau tidak? Gereja ini benar atau tidak? Lewat apa kita tahu? Apakah gereja ini sudah memiliki kemurnian dan kekudusan? Kalau tidak ada begitu, kita tidak bisa katakan ini gereja ini benar. Komunitas gereja itu harus dibangun di atas prinsip-prinsip kasih Allah dan kasih sesama. Kita coba cari di dalam gereja kita, apakah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh atau tidak. Ya, kita bisa mengasihi sesama berpura-pura, tapi kalau sungguh-sungguh mengasihi seseorang itu tidak mudah. Kenapa? Pasti pengorbanan nanti dibutuhkan. Sehingga komunitas gereja, di dalam komunitas gereja, bagaimana kita menumbuhkan atau kita tetap memiliki kemurnian dan keputusan itu dengan baik. Supaya kita tetap menjaga kemurnian dan kekudusan, apa yang harus kita berbuat? Yang pertama, kita harus membinasakan penghalang kasih. Ya. Apakah penghalang kasih itu? Ya, saya mau mengasihi seseorang sesama saya, cuma saya, tapi di antara dia dengan saya ada sesuatu penghalang. Itu apa? Kalau ada itu, kita harus binasakan ini, habiskan ini. Itu apa? Yang pertama itu adalah keinginan pribadi. Keinginan pribadi. Karena kita semua memiliki keinginan dan keinginan. Tapi ya itu sangat susah mengontrol. Banyak orang berpikir kalau saya memiliki lebih banyak, lebih baik. Tidak ada keterbatasannya untuk memiliki sesuatu. Tapi gereja mula-mulanya tidak begitu. Tapi gereja mula-mula pun mulai jatuh. Kenapa? Karena keinginan pribadi. Jadi kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, di sini mungkin kita sudah tahu ceritanya, tapi saya tidak mau menjelaskan semua ceritanya. Tapi satu ayat saja ini saya mau bacakan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, pada waktu itu banyak jemaat-jemaat mereka
menjual tanah, menjual harta, kemudian membagi-bagi. Pada waktu itu ada sepasang ya, Anania dan Sapira. Ini satu pasang, mereka juga sudah sangat terpengaruh. Kemudian mungkin suami istri ini, mereka tua-tua ini, ya pasti mereka, saya kira berdua, kemudian berpikir-pikir, ya tetangga saya juga mereka jual tanah ya, sehingga mereka yang jual itu mereka sudah bagi kepada orang miskin. Akhirnya kita coba bagi saja. Ya, mereka sudah berdiskusi suami istri. Mereka sudah senang. Tapi masalahnya setelah mereka menjual tanah itu, mereka sudah dapat uangnya. Mungkin mereka melihat uang itu, pasti di dalam hati mereka ada sesuatu muncul itu keinginannya. Aduh, bagaimana? Kita ini semua kasih. Semua ini kita kasih kepada mereka. Aduh, jangan. Sebagiannya ya kita ambil saja, kita pegang saja. Ya. Karena mungkin ya sepertinya kita sebagiannya ya, kebanyakannya kita persembahkan, tapi bagian yang kecil ini kita tetap pegang saja. Siapa yang akan mengeluh kepada kita? Pasti mereka ini diskusi begitu. Tapi Petrus dia sangat ketat. Walaupun mereka tidak melapor, ya ini yang sudah jual itu hasilnya. Mereka tidak pernah bicara begitu. Tapi Petrus sudah tahu sebagian mereka sudah sembunyikan, sehingga Petrus katakan, ya Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya masalahnya, sebelumnya semua orang itu, semua jemaat gereja mula-mula itu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka bergerak melakukan sesuai dengan keinginan Roh Kudus, kehendak Allah. Tapi sekarang Ananias dan Sapira itu dikuasai oleh iblis. Itu salah sekali. Bukan soal uang. Kenapa dikontrol oleh iblis? Mereka tidak dikontrol oleh Roh Kudus, melainkan oleh iblis. Ini Allah yang sangat membenci. Ya, di dalam gereja itu sering terjadi. Kita tidak tahu siapa yang dikontrol oleh iblis, siapa yang dikontrol oleh Roh Kudus. Tapi lewat penampilan mereka kita bisa tahu. Lewat hasil mereka kita bisa tahu. Saya juga pikir, ini Petrus ini terlalu ketat. Ya mungkin Ananias dan Sapira mereka bersalah karena mereka sudah janji begitu, tapi di sini katakan mereka mendustai Roh Kudus. Ya pasti ini salah. Tapi ya kasihan sekali karena mereka tidak mencuri uangnya. Mereka hanya menjual tanah mereka. Kalau begitu ya Tuhan bisa ampuni dosa mereka. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Akhirnya bagaimana? Ananias dan Sapira ya setelah bergilir mereka mati. Ya. Nah itulah pengalaman kasih. Ya. Karena gereja mula-mulanya sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah penuh dengan kasih. Mereka sudah siap memberikan segala sesuatu, menyerahkan segala sesuatu kepada teman-teman dengan penuh kasih. Tapi kesalahan mereka apa? Di dalam hati mereka tetap ada keinginan. Itu salah sekali.
Itu salah sekali. Yang keduanya apa? Pada masa modern ini banyak gereja itu juga ya, berbuat kesalahan yang sama. Banyak gereja juga mendustai Roh Kudus. Kita sudah dengar, sudah belajar. Iblis adalah pembohong, pendusta. Jadi saat kita melakukan begitu pasti kita adalah anak buah iblis karena kita menirukannya. Juga ada pengalaman kasih yang lain di dalam gereja itu. Itu apa? Sektarianisme. Ya, sektarianisme. Jadi Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1, kalau kita membaca itu ada sesuatu, kita bisa menyaksikan sesuatu konflik di antara orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ya, kita sudah dengar pada hari Pentakosta sebelumnya banyak orang Yahudi mereka masuk ke Israel untuk merayakan. Tapi pada waktu itu kebanyakan orang Yahudi tinggal di luar Israel. Mereka sebenarnya imigran. Dari ratusan tahun lebih, puluhan tahun lebih mereka tinggal di luar Israel. Sehingga kebanyakannya mereka lupa bahasa Ibrani. Ya, hanya yang mereka tahu apa? Bahasa Yunani. Tapi setelah mereka masuk ke tanah Israel, mereka juga menjadi anggota gereja. Tapi di antara dua golongan itu, orang Yahudi yang berbahasa bahasa Yunani dengan orang Ibrani aslinya ada konfliknya. Ya, budayanya juga sudah beda, bahasanya juga sudah mau bikin waka atau ya makanan pasti ada kesalahannya. Mereka lakukan kesalahan, ya. Tidak sesuai dengan aturannya. Bagi orang Ibrani, janda Ibrani, mereka kasih lebih banyak belasnya. Ya. Kalau kita katakan di sini ya sempako saja sempako, ya. Jadi harus membagi dengan sama, tapi mereka tidak sesuai dengan aturannya. Bagi orang janda Ibrani mereka lebih banyak mereka kasih, tapi kepada janda orang Yunani kan ya ini kasih sedikit. Itu membuat sesuatu konfliknya. Ya, jadi konflik yang begitu selalu terjadi di dalam gereja, melewati zamannya, ya, melewati zamannya. Tapi bagaimana mereka mengatasi konflik? Bagaimana mereka mengatasi konflik ini? Karena rasul-rasul mereka menyerahkan tugasnya kepada majelis. Ayo, majelis kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang bagi saja, karena tidak ada lagi. Jadi pada masa modern ini gereja kita juga ada banyak konflik ya, konflik. Saya kurang tahu gereja saudara konflik apa miliki. Tapi baik gereja Indonesia maupun gereja Korea sudah ada konfliknya. Di dalam gereja pada masa modern ini konflik itu lebih rumit daripada masa yang lalu. Ya. Di antara kaum bawaan dengan pemimpin gereja, ya. Di antara orang muda dengan orang tua,
Kemudian di antara orang kaya dan orang miskin, ya, ada berbagai komponennya. Pada khususnya gereja Indonesia juga sangat unik ya, dari gereja-gereja dunia yang lain. Dan di sini ada gereja suku, ya, gereja Toraja, gereja Batak, ya, hanya ini sesuai dengan suku mereka pun beribadah. Tapi di Korea juga dulu ada ya, tapi orang Koreanya itu wajahnya semua sama, mirip, ya. Sehingga kita tidak tahu ini orang dari mana, dari Korea Utara ke Selatan, kita tidak tahu. Tapi hanya lewat loga-loga kita tahu, ini dari utara, ini dari selatan, ini dari barat kita tahu. Tapi lewat penampilannya kita tidak tahu. Anyway, konflik-konflik yang begitu, bagaimana kita mengatasinya? Kalau kita tidak bisa mengatasi konflik yang begitu, pasti gereja pecah, gereja pecah. Karena sejarah gereja sudah menunjukkan begitu. Saat ada konflik di dalam gereja, pasti gereja pecah. Jadi di sini juga dari gerejanya mulai dari Yerusalem ke Antioch, juga gereja itu juga disebar di seluruh Asia Kecil. Nanti gereja Roma, ya itu penampilan gereja asli, tapi gereja itu makin lama makin pecah-pecah lagi. Gereja Timur, gereja Barat, dari sana gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ortodoks, macam-macam. Kenapa? Kalau kita membahas dalamnya, pasti ada konflik. Tapi bagaimana kita mengatasi konflik ini? Bagaimana? Jadi kita harus tahu pasti ada solusinya. Allah sudah kasih solusi kepada kita semua untuk mengatasi masalah dengan konfliknya. Oh ya. Kalau menurut kitab Wahyu pasal 2, kita coba cari ya. Wahyu pasal 2 dari ayat 1 ya. Saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di engkau bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah di sini gereja Efesus kelihatannya gereja yang sangat sempurna, sangat bagus. Tidak ada masalah, tidak ada konflik. Ya. Jadi mereka sudah kerja keras. Mereka sudah sabar. Mereka pada waktu itu ada sesuatu sekte yang masuk ke gereja. Kalau kita membaca 1 Yohanes, 2, 3 Yohanes, jadi di sana sudah disebutkan ada sekte yang masuk ya, ke dalam gereja supaya mengacaukan. Tapi gereja Efesus itu juga sudah ada sekte yang sudah masuk. Tapi mereka sudah berusaha memblokir dari ajaran yang sesat. Sehingga mereka mengusir. Luar biasa. Ini tidak mudah. Tapi mereka sudah lakukan begitu. Mereka sabar. Mereka sangat rajin. Tapi ada satu hal yang kurang. Itu apa?
Tuhan Yesus katakan itu adalah kasih. Kasih. Kasih itu adalah esensi Allah, esensi Allah. Walaupun kita memiliki segala sesuatu, tapi kita tidak memiliki kasih, berarti biasa. Kita tidak berguna lagi. Kita sia-sia. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 katakan, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih apa? Ya kalau kita mendengar kata kasih, saling memeluk, mencium, begitu ya. Tapi ya kasih itu menunjukkan tindakan, ya tindakan yang tertentu. Ya, Allah adalah kasih. Ini berarti Allah melakukan tindakan kasih. Tindakan kasih itu apa? Dia sudah mengutus anaknya tunggal. Dia sudah mengorbankan anaknya untuk dosa kita. Ya, lewat tindakan kasih itu dia memperlihatkan jadi Tuhan sudah perlihatkan kita semua. Kasih itu adalah satu-satunya alat yang bisa kita mengalahkan dunia ini. Kasih Allah itu adalah kasih kepada dunia ini. Ya, gereja harus memiliki kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih ini berarti kita bukan gereja lagi. Gereja Efesus kelihatannya sudah sempurna. Perlakuan mereka juga sudah bagus. Mereka sudah kerja keras. Tapi Tuhan Yesus mencela mereka. Kamu sudah meninggalkan kasih sebenarnya. Kamu harus dipulihkan. Harus dipulihkan dengan kasih. Saudara-saudara, coba bayangkan. Kenapa gereja kita tidak memiliki kuasa? Kenapa gereja kita tidak ada perubahan? Kenapa gereja kita tidak bertumbuh? Kita harus bertanya diri kita sendiri. Kenapa tidak ada perubahan? Apa masalahnya? Saat kalau kita membahas dalamnya, pasti kita bisa cari. Karena kita tidak ada kasihnya. Tidak memiliki kasih. Apakah gereja ini hidup atau tidak? Bagaimana kita tahu di dalam gereja itu ada kasih atau tidak? Itu buktinya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita harus memiliki kasih Yesus. Walaupun kita memiliki segala sesuatu, tapi kalau tidak ada kasih, ini sia-sia. Jadi, saya sudah dapat temanya tadi, Ibu Tola katanya yang meruntuhkan penghalang kasih. Itu, supaya meruntuhkan penghalang kasih, kita harus pulihkan kasihnya. Kenapa? Karena kasih adalah kekuatan pendorong yang membangun gereja. Kasih itu harus jadi dasar gereja. Rasul Paulus sudah jelaskan tentang kasih di 1 Korintus pasal 13. Kalau kita tidak memiliki kasih. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di dalam kita harus ada kasih. Walaupun kita sudah pintar, sudah berhikmat, memiliki banyak harta, bisa berbahasa roh, memiliki iman yang memindahkan gunung,
Walaupun begitu, kalau tidak memiliki kasih, hidupmu sia-sia. Ya. Kita sama sekali tidak berguna. Itu ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus selalu mengingat firman Tuhan yang disampaikan kepada gereja Efesus. Kita memiliki segala sesuatu, tapi kita tidak memiliki kasih. Wianas kita bukan apa. Saya berharap gereja bapak dan ibu-ibu harus pecahkan penghalang kasih, sehingga harus jadi gereja yang penuh dengan menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ini perintah yang Tuhan kasih kepada kita semua. Betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya kasih Allah. Saya kutip ayat surat Roma pasal 8, 35 dan 39. Saya mau bacakan untuk itu, untuk saudara-saudara. Kita bisa tahu dari ayat-ayat itu. Pasal surat Roma pasal 8 ayat 35 katakan begitu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang. Ayat 9, ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itulah kasih Allah. Kita tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya berharap semua saudara yang mendengar firman Tuhan ini, ingatlah, tanpa kasih Allah, tanpa kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sia-sia, kita tidak berguna lagi. Saya berharap semua saudara memiliki kasih Tuhan Yesus, sehingga dengan itu sampaikan kasih kepada orang-orang yang belum mendengar Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami semua. Kami tahu kami masih memiliki banyak kekurangan. Tuhan tolong supaya kami dicukupi dengan firman Tuhan. Tuhan, banyak orang mencari-cari kebenaran, banyak orang mencari kasih. Tapi kita tahu itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan tolong pakai kami semua. Kami mau menjadi alat untuk Injil. Tuhan, dalam kondisi pandemi ini, banyak orang takut, mereka khawatir tentang masa depan. Tapi kami yakin bahwa apapun yang terjadi di depan kami tidak gugup. Kami tidak khawatir.
kami tidak takut karena kasih Tuhan Yesus melimpahi hidup kami. Tuhan, terima kasih karena kasih. Tuhan tolong berkati semua jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Hamba-Mu ini tidak tahu keadaan mereka, tapi saya yakin bahwa pasti Tuhan mencukupi kekurangan mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Saya serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memimpin hidup mereka. Kami mau memuji Tuhan, memuji nama Allah. Tuhan tetap menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Setiap kita sudah diberkati dengan banyak hal. Setiap kita sudah dipeliharakan Tuhan dan ditolong Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bagi saudara yang rindu untuk menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan, boleh mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang tersedia di latar layar kaca saudara, atau mungkin bagi mereka yang berdekatan dengan pastori dan gereja kita, boleh langsung dibawa ke gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan persembahan kita mengiringnya dengan menyanyikan lagu Engkau Amat Baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Inilah kami yang datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami punya adalah Engkau punya. Bahkan hidup dan kehidupan kami, harta kami dan seluruh hari-hari hidup kami, itu adalah kepunyaan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini Tuhan. Berdoa untuk badan pengurus yang mengelolanya. Dan memberikan kemampuan, hikmat, marifat. Agar melalui pengelolaan keuangan di jemaat-Mu tempat ini. Itu semua dapat memperluas, memperlebar kerajaan Allah di dalam muka bumi ini. Secara khusus di lingkungan Tanjung Bunga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bersyukur. Amin. Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan
pengakuan iman rasuli sebagai orang-orang umat pilihan Tuhan di dalam Yesus. Sama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita sehati tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Oleh kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh memasuki akhir bulan Juni ini. Dan kami percaya kalau kami boleh menjalani seluruh kehidupan hingga saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan nyatakan di dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang boleh berlangsung sebulan, mana Allah tetap menyatakan karya dan kuasa hingga setiap pelayanan memungkinkan kami bersama-sama selaku jemaat Tuhan boleh beribadah bersama-sama. Demikian kami semua hamba-hamba-Mu yang boleh melayani, Tuhan telah izinkan kami melakukan setiap hal dengan penuh. Pagi ini pun Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami, baik anak-anak kami dalam menjalani masa studi mereka. Bersyukur masa liburan telah mereka sedang jalani dan kami pertaruhkan ketika keluarga-keluarga dalam jemaat kami akan melakukan perjalanan keluar. Biarlah Allah menyertai memimpin, ya di dalam seluruh perencanaan ini kita dapat menjalani sukacita dan menikmati damai sejahtera bersama dengan semua keluarga. Tuhan bersyukur pula untuk seluruh penata layanan pembangunan rumah ibadah kami. Kita tetap pertaruhkan untuk pengumpulan dana bagi bangunan rumah ibadah kami. Allah yang memahami setiap keadaan jemaat kami akan tetap memberikan motivasi support hingga semua jemaat kami boleh terus mendukung, apalagi di tengah pengerjaan renovasi pastori yang sedang berlangsung. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan akan tetap menolong semua upaya pelaksanaan renovasi ini. Apapun yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan menyatakan dengan Bapa, hari ini semua kami berterima kasih karena firman Tuhan boleh disampaikan dan kami boleh mendengar, memahami bagaimana sesungguhnya kami belajar mengasihi dan kami harus menghilangkan segala hal yang kami alami ketika menghalangi kami untuk menyatakan kasih. Karena itu ya Tuhan, kami tetap mohon mampukan semua kami umat-Mu hingga melalui kasih Kristus yang sudah dinyatakan, kami dapat mewujudkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih lagi dalam komunitas kami sebagai Kesatuan Jemaat GKI Tanjung Bunga, kami dapat mengerjakan, melakukannya dengan setia. Lebih khusus lagi di tengah keluarga kami. Bapa, pagi ini kami terus mengucap syukur untuk pertolongan penyertaan Tuhan bagi setiap jemaat
yang hari ini menaikkan ungkapan kasih syukur oleh karena anugerah Tuhan, berdoa menyerahkan bagi Ibu Mita yang hari ini Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi. Demikian juga untuk Bapak Julius Sapa, esok hari Tuhan anugerahkan. Biarlah ya Tuhan setiap jemaat kami ini, Allah memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, aktivitas tugas dan keberadaan mereka. Biarlah syukur sukacita ini menjadi bahagian bahwa Tuhan yang menyatakan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan mereka. Bapa, ada banyak hal yang masih kami gumuli sehubungan dengan kondisi bangsa dan negeri kami. Berdoa untuk pemerintah, pusat, daerah. Di tengah menangani pandemi ini, Tuhan menyertai ya, semua hal yang diperlukan, dibutuhkan tersedia dengan baik. Terima kasih Bapa, semua hamba-hambu yang sudah melayani. Tuhan berkati. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan ke hadapan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian doksologi. Dengan berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu, mulai kesempatan ini kami sekalian badan pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Putu yang sudah melayani melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Bapak beserta dengan keluarga Tuhan menyertai memberkati dalam seluruh tugas dan kehidupan di tengah pelayanan di Kota Makassar. Yang kedua, kepada semua yang sudah melayani, Tuhan Yesus menyertai memberkati. Dan semua jemaat yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.